Pemirsa, viralnya data latar belakang pendidikan anggota DPR RI membuat masyarakat bertanya-tanya terkait latar belakang pendidikan sebagai syarat pencalonan anggota DPR. Sebab ada ratusan wakil rakyat yang tidak mencantumkan pendidikan terakhirnya. Sorotan tajam publik kembali mengarah ke parlemen. Bukan hanya soal kinerja atau kebijakan kontroversial, melainkan latar belakang pendidikan para anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Sebab ada ratusan wakil rakyat yang tidak mencantumkan pendidikan terakhirnya. Fakta ratusan wakil rakyat merahasiakan pendidikan terakhir secara terbuka menuai reaksi keras dari masyarakat. BPS secara resmi merilis statistik politik pada Desember 2024. Di dalamnya tersaji berbagai data politik, termasuk latar belakang anggota DPR periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober 2024. Dari data itu terungkap bahwa pendidikan terakhir anggota DPR cukup beragam, mulai dari SMA hingga S3. Yang paling menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa sebanyak 211 anggota atau sekitar 36% tidak mencantumkan informasi mengenai pendidikan terakhir mereka. Data tersebut membuat banyak orang penasaran tentang syarat pendidikan untuk bisa menjadi anggota DPR. Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutakin Prata menyatakan bahwa fenomena ini berkaitan dengan kebijakan KPU yang memberikan pilihan kepada caleg untuk menutup atau membuka daftar riwayat hidup mereka. Yang menegaskan bahwa daftar riwayat hidup merupakan informasi krusial bagi pemilih untuk mengenal lebih jauh sosok calon yang akan dipilih. Minimnya transparansi ini memperkuat sentimen negatif terhadap parlemen. Tidak hanya mempertanyakan latar belakang akademik, kini banyak pihak juga mulai mempertanyakan standar seleksi, verifikasi hingga profesionalitas dalam sistem pencalonan anggota legislatif. Tim Liputan Metro TV. Data statistik politik 2024 yang dirilis oleh BPS, ada ratusan wakil rakyat yang tidak mencantumkan pendidikan terakhirnya. Terungkap bahwa pendidikan terakhir anggota DPR cukup beragam. Lantas seperti apa penjabaran pendidikan terakhir anggota DPR periode 2024-2029? Untuk membahasnya kita bergabung dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Dezami Karsayuda dan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership DIP Neni Nurhayati. Selamat malam Bang Rifki, Mbak Neni. Selamat malam, Eva. Selamat malam, Mbak Eva. Baik, saya ke Bang Rifki dulu. Bang Rifki, data BPS 63 anggota DPR lulusan SMA dan 211 rahasiakan riwayat pendidikan. Sebagai mitra KPU, Komisi 2 DPR sudah dapat hasil verifikasi KPU terkait dengan data BPS itu, Bang Rifki? Yang pertama ingin saya komentari adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait dengan syarat menjadi calon anggota DPR RI itu di-state di undang-undang minimal memiliki ijazah SLTA atau yang sederajat. Sehingga kemudian dengan persyaratan ini tentu ekspektasi publik ya yang menginginkan pendidikan anggota DPR RI yang memiliki kualifikasi tertentu itu harus kita lihat dalam konteks ketentuan undang-undang. Yang kedua, terkait dengan data yang dimiliki oleh BPS yang source atau sumbernya adalah dari KPU, saya kira problemnya ada di persoalan regulasi. Jadi peraturan KPU nomor 19 tahun 2022 itu memang membatasi sedemikian rupa kurikulum vitae termasuk di dalamnya data pendidikan terakhir untuk bisa dipublikasikan atau tidak. Ini menjadi catatan serius bagi Komisi 2 DPR RI. Kami nanti akan memanggil KPU dan akan melihat bagaimana kita akan segera melakukan apakah revisi terhadap PKPU atau justru kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu yang baru minggu lalu ditetapkan di Prolegnas 2026 itu akan dilakukan di tahun 2006 di Komisi 2 DPR RI. Yang ketiga ingin saya sampaikan adalah bahwa selama ini data pribadi terkait dengan kurikulum vitae termasuk data pendidikan, riwayat pendidikan yang harusnya juga bisa disajikan oleh Kesekjenan DPR RI itu memang datanya belum terupdate dengan baik. Nah, karena itu ini juga introspeksi bagi institusi DPR. Kami akan meminta kepada Sekjen DPR untuk melakukan updating data.
terkait dengan riwayat pendidikan para calon anggota DPR. Yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah tidak semua anggota DPR RI itu menyampaikan data pendidikannya sesuai dengan pendidikan akhir. Ada orang yang berpendidikan misalnya sarjana, master, bahkan doktor, tetapi dia memilih hanya menggunakan ijazah SLTA-nya. Hanya karena dia tidak ingin misalnya dicantumkan gelar, tapi hanya ingin dicantumkan namanya saja dalam surat suara dan pencalonan dan seterusnya. Fenomena ini tidak umum, tetapi ada di DPR orang-orang seperti itu. Nah, karena itu pelacakan yang dilakukan oleh publik saya kira juga penting. Jadi ada data primer yang diberikan berdasarkan pencalonan di KPU, ada data sekunder nanti yang akan diupdating oleh Kesekjenan DPR yang akan dipublish kepada masyarakat. Karena di web DPR itu kan harus tercantum sebetulnya riwayat hidup masing-masing anggota DPR. Nah, yang ketiga tentu kita membutuhkan verifikasi dari masyarakat, dari publik gitu, terkait dengan riwayat pendidikan. Walaupun satu hal saya kira yang perlu kita pahami bersama juga bahwa dengan syarat minimal SLTA itu juga cukup banyak anggota DPR yang tingkat pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi, tetapi punya kualifikasi akademik dan kemampuan dalam bekerja secara intelektual dengan baik. Ijazah itu kerap kali hanya menandakan orang pernah sekolah atau lulus sekolah, tapi bukan berarti dia pintar atau tidak pintar. Tetapi saya memahami bahwa ini tuntutan publik, dan karena itu izinkan kami di Komisi 2 DPR RI akan segera membenahi ini, memanggil KPU Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan peraturan di internal KPU pada satu pihak, dan sebagai bagian integral dari DPR RI, izinkan kami juga untuk melakukan pembenahan dalam penyajian sistem informasi dan data terkait dengan riwayat hidup termasuk riwayat pendidikan kepada publik. Oke, kalau menurut DPR masalahnya di regulasi peraturan KPU. Kalau analisis dari DIP, Mbak Neni, kenapa 211 anggota DPR memilih untuk sembunyikan atau rahasiakan riwayat pendidikan terakhirnya? Iya, Mbak Eva, sebetulnya ini kondisinya cukup ironi ya, dan menurut saya ini menjadi langkah mundur demokrasi. Ada dua hal yang ingin saya highlight. Pertama, sebetulnya kenapa mereka tidak mau mempublikasi riwayat terakhir pendidikannya. Pertama, memang lemahnya komitmen keterbukaan partai. Jadi sejak awal pencalonan, partai juga memang tidak mendorong para caleg untuk transparan dan akuntabel terkait dengan riwayat pendidikan. DRH caleg itu memang sangat minimalis dan asal ada saja. Saya nggak tahu apakah itu memang unsur kesengajaan tadi yang disampaikan oleh Bang Rifki, atau kemudian memang asal ada. Bahkan rekrutmen saja di partai politik kita tahu itu asal-asalan, tidak merit system, ugal-ugalan, sehingga mengakibatkan kualitas DPR-nya itu jauh dari harapan rakyat. Dan tidak terbukaan ini memperlihatkan bagaimana sebetulnya komitmen DPR sejak awal ini sudah tidak beres gitu. Meskipun tadi Bang Rifki bilang bahwa aspek latar belakang pendidikan itu tidak juga menjadi satu-satunya tolak ukur kualitas anggota dewan. Tetapi kan keterbukaan itu menjadi salah satu wujud di mana partai itu taat terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, ada transparansi, akuntabilitas, dan seharusnya ya caleg juga ada ketersediaan untuk diketahui rekam jejaknya, karena itu berhak diketahui oleh publik gitu. Apalagi lembaga DPR ini kan menjadi penentu masa depan demokrasi dan penentu semua kebijakan di berbagai lini. Dan ketika partai tidak terbuka, ini menyulitkan publik untuk mengakses informasi gitu. Lalu yang kedua, memang kita juga sangat menyayangkan juga terkait dengan ketidaktegasan dari teman-teman penyelenggara pemilu, Mbak Eva. Kami juga sudah banyak mengkritisi hal ini karena kita melihat bahwa latar belakang pendidikan itu bukan sesuatu hal yang membahayakan rahasia negara. Jadi dalam regulasi KPU seolah memang secara sengaja di situ menutup ruang untuk ketidakjujuran tersebut, dan seharusnya aturan PKPU itu bisa menyampaikan caleg itu harus mencantumkan riwayat pendidikan secara komprehensif, secara rinci, dan masyarakat itu juga bisa mengakses. Dan jika regulasi KPU ini lemah, terlihat seakan KPU ini
sedang melindungi pejabat publik dan elit politik tertentu yang maju menjadi caleg gitu. Jangan-jangan kemudian memang di antara mereka ada yang bermasalah nih riwayat pendidikannya. Ini kan tentu jadi tanda tanya publik karena dikhawatirkan justru publik juga bisa mengetahui dan ini bisa sangat mengganggu peta di internal partai. Kan jadi ada kekhawatiran seperti itu. Ke depan memang harus ada perketatan regulasi, saya sepakat dengan Bang Rifki, dan aturannya juga harus lebih progresif, bukan menjadi kemunduran demokrasi. Dan ini menurut saya momentum yang cukup tepat untuk membahas kodifikasi undang-undang pemilu dan pilkada, dan juga memperkuat hal ini dalam revisi undang-undang tersebut, Mbak Eva. Bang Rifki, soal kekhawatiran jangan-jangan ada masalah di pendidikan terakhirnya, karena sepertiga lebih anggota DPR RI memilih tidak transparan terhadap riwayat pendidikannya. Apa hasil penelusuran internal dari Komisi 2 DPR terkait dengan hal ini? Enggak, saya kira kalau itu terlalu jauh kekhawatiran itu, dan kami akan mendorong KPU nanti untuk mempublish ya. KPU ini saya kira bukan institusi yang anti kritik. Buktinya minggu lalu ketika mereka terlanjur mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 terkait dengan dokumen rahasia pencalonan capres-cawapres, termasuk di dalamnya kan ijazah termasuk yang dirahasiakan waktu itu. Mereka kemudian atas permintaan kami Komisi 2 segera membatalkannya. Nah, kami juga mendorong, ini bagus sekali momentum ini untuk KPU mempublikasikan data diri yang memang bukan menjadi bagian dari privasi atau kerahasiaan negara. Jadi ke depan kami memang berkomitmen untuk melakukan revisi terhadap sejumlah norma. Norma yang pertama adalah ketentuan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan memang dari sejumlah item persyaratan pencalonan dalam pemilu itu termasuk data yang dikecualikan atau yang tidak bisa dipublikasi. Nah, ketentuan ini diperkuat dengan PKPU nomor 19 tahun 2022 yang menyebutkan kalaupun mau dipublikasi maka ada form yang menyatakan kesediaan calon peserta pemilu atau peserta pemilu untuk kemudian berkenan dipublikasikan kepada publik. Bagi kami memang di ketentuan undang-undang atau peraturan KPU harus di-state dua hal. Mana yang memang bisa dipublikasikan. Kurikulum vitae itu harus dipublikasikan. LHKPN, surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak pernah pilot ya. Itu sesuatu yang menurut saya harus diketahui oleh publik gitu. Nah, termasuk tentu ijazah di dalamnya sebagai lampiran dari kurikulum vitae. Dan yang tidak bisa dipublikasikan itu apa misalnya? Catatan tentang kesehatan. Mungkin keterangan sehat atau tidak sehatnya silahkan dipublikasikan. Kan dia harus sehat. Tetapi bagaimana data kesehatan jantungnya, ginjalnya, dan seterusnya itu menjadi area yang privasi. Rekening misalnya, sepanjang dia dinyatakan sudah tidak pilot, maka rekening tidak perlu dipublikasikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu ketentuan yang jelas ini membuat publik akan menerima data dan informasi yang transparan dan accountable. Dan itu menjadi komitmen kami di Komisi 2 DPR RI. Kita akan menghadapi pemilu tahun 2029. Insya Allah pemilunya jauh lebih baik, lebih transparan dan accountable, dimulai dari revisi Undang-Undang Pemilu yang insya Allah akan kami jalankan dengan baik. Sebelum itu terkait dengan isu ini, kami akan memanggil KPU untuk bisa membantu pertanyaan publik terkait dengan kurikulum vitae anggota DPR, bukan hanya DPR RI saya kira, tapi juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang ada di Indonesia. Baik, Mbak Neni, Komisi 2 DPR akan memanggil KPU, kemudian terbuka opsi untuk merevisi PKPU dan juga revisi Undang-Undang Pemilu. Apa yang harus diakomodir dalam revisi tersebut agar bisa memuat hak publik, hak untuk menerima keterbukaan informasi dari anggota DPR? Ya, terima kasih sebelumnya Bang Rifki. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas iktikad baik dari DPR untuk menindaklanjuti hal ini. Karena waktu itu Mbak Eva jujur aja kami sempat juga mengkritisi banyak problem di riwayat pendidikan DRH, tetapi juga memang ada caleg yang di situ bermasalah, koruptor, pernah dipidana karena hal lain dan lain sebagainya. Ketika penyelenggara tidak terbuka dan publik memilih calon seperti kucing dalam karung gitu ya, itu kan menjadi masalah ya pada akhirnya demokrasi
di Indonesia ini ya semakin kesini ya semakin liberal dengan potret seperti ini gitu ya yang terjadi. Dan KPU saya kira sebagai lembaga publik harusnya memang bisa lebih terbuka, bukan malah sebaliknya. Nah, tentu dalam beberapa hal nanti revisi Undang-Undang Pemilu Pilkada saya berharap tidak banyak blunder, Mbak Eva, karena selama ini selalu kita dihadapkan dengan diksi-diksi dan narasi-narasi yang blunder. Selama proses pencalonan di DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, bahkan DPD kemarin gitu ya, itu kan ada banyak catatan-catatan kritis yang berhasil dihimpun oleh teman-teman dari masyarakat sipil. Salah satunya memang yang sangat krusial adalah terkait dengan keterbukaan informasi. Kalau kata filosof Habermas kan keterbukaan itu menjadi kunci deliberatif demokrasi gitu ya. Tanpa ada keterbukaan itu akan sangat minim partisipasi masyarakat dan juga keterlibatan publik, meaningful participation di dalamnya. Nah, ketika kemudian saya kira di beberapa PKPU yang kurang progresif karena di situ kan ada pilihan. Kalau memang calegnya itu bersedia, itu bisa dipublikasi. Kalau memang tidak bersedia, itu tidak dipublikasi. Ini masalah, Mbak. Karena menurut saya ini menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, di mana kita kan sebagai publik punya hak ya untuk mengetahui track record pasangan calon gitu. Nah, tentu saya berharap Undang-Undang Pemilu Pilkada ke depan itu bisa lebih progresif, termasuk juga aturan dalam undang-undang partai politik yang saya kira juga perlu dilakukan revisi. Masalah kaderisasi yang transparan dan akuntabel gitu ya. Kepengurusan di internal partai politik maksimal itu berapa periode dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi catatan-catatan penting termasuk tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Bang Rifki, LHKPN itu sebenarnya kan boleh dibuka, ijazah dan lain sebagainya. Tapi kan pada faktanya hari ini misalnya ketika dihadapkan dengan dalam kondisi yang kita ribut-ribut nih soal ijazah, KPU belum menyampaikan statementnya juga ke ruang publik atas dokumen hasil verifikasi faktual yang sudah dilakukan. Harusnya kan kalau memang tidak ada apa-apa dan tidak ada kejanggalan bisa disampaikan hal itu ke ruang publik gitu. Nah, termasuk juga hal ini menurut saya juga kita perlu ada konfirmasi juga dari KPU berkaitan dengan hal ini dan tentu kita mendorong keterbukaan itu menjadi keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas saya kira menjadi harga mati dalam demokrasi, Mbak Eva. Ya, kita kawal hak publik dalam keterbukaan informasi para wakil rakyat. Terima kasih Mbak Neni dan Bang Rifki sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.